Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Dimas Anugrah Adiatmo selaku pembimbing dan serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan materi pada pertemuan hari ini. Perkenalkan, nama saya Naila Tifa dan rekan saya yang bernama Wulan Nursyifa. Sebelumnya maaf karena teman saya yang satunya lagi sakit jadi berhalangan tetapi dia bikin videonya di rumah. Nah, baiklah, untuk mempercepat waktu, mari kita mulai presentasi. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang hoax. Nah, sebelumnya teman-teman tahu apa itu hoax? Nah, hoax itu adalah berita yang tidak benar atau bohong, sebagai kata benda yang artinya berita bohong. Nah, menurut Wahyudi Zafar, Deputi Direktur Riset Lembaga Studi Advokasi Masyarakat ESA, meski hoax sudah ada sejak dahulu kala, namun penyebaran di Indonesia baru memperoleh momentum pada pemilihan presiden. Nah, itu adalah kejadian di mana mulainya hoax. Nah, di sini ada ciri-ciri hoax, yaitu hoax itu judul provokasi atau biasa disebut sering memancing emosi. Nah, contohnya hoax tentang kesehatan. Nah, minum air dingin setelah makan menyebabkan kanker. Nah, itu kita sudah tahu bahwa itu benar nggak ya? Itu emang iya, minum air dingin itu menyebabkan kanker. Nah, ada lagi yang kedua, tidak ada informasi yang jelas atau anonim. Nah, kita nggak tahu nih berita itu dapatnya dari mana. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan bahasa yang hiperbolis atau menakut-nakuti. Nah, biasanya berita hoax itu sering dikait-kaitkan dengan menakut-nakuti. Seperti contohnya tadi, yaitu minum air dingin bisa menyebabkan kanker. Nah, otomatis orang-orang akan ikut atau termasuk ke aluran itu, bahwa terhipnotis bahwa minum air dingin setelah makan itu menyebabkan kanker. Nah, yang keempat saya akan menjelaskan yaitu gambar atau video hasil editan. Nah, biasanya diambil dari konteks yang berbeda. Terus yang kelima yaitu meminta untuk disebarkan ke semua orang, bahwa hal itu menakutkan dan akhirnya mencuci otak orang bahwa meminum air dingin setelah makan itu menyebabkan kanker. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tentang disinformasi. Nah, disinformasi ini adalah informasi palsu yang disengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu atau memanipulasi masyarakat. Nah, namun berbeda dari hoax yang bisa jadi tidak sengaja disebarkan, sedangkan disinformasi ini yang sengaja disebarkan. Nah, biasanya tujuan disinformasi ini adalah mengacaukan opini publik serta mempengaruhi hasil politik. Nah, juga menyerang kelompok atau tokoh tersebut yang seperti ada sebuah berita di mana berita tersebut lagi naik daunnya, terus tiba-tiba ada
tentang orang yang disinformasi tadi yang mengacaukan opini-opini orang atau opini publik jadi berpecah belah. Nah, di sini adalah bentuk-bentuk informasi. Nah, satu saya akan menjelaskan fabricated konten palsu yang sepenuhnya dibuat. Dua, misleading konten informasi yang benar tapi ditampilkan dengan konteks yang menyesatkan. Tiga, false konteks foto atau video lama yang dipakai seolah-olah kejadian itu baru. Nah, ada juga imposter. Nah, konten yang memakai nama akun Instagram resmi tetapi palsu. Nah, baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Wulan Nursyifa. Kepada Wulan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursyifa dengan NIM A1B12514. Mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Dimas Anugrah Diatmo selaku dosen mata kuliah pengantar jurnalistik pada hari ini. Sebelumnya saya minta maaf juga Bapak, saya membuat video terpisah dari rekan saya Naila Tifa karena kondisi saya yang kurang sehat saat ini. Jadi saya membuatnya di rumah saya dan Naila buat di kelas. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Naila tadi, yaitu materi yang saya lanjutkan adalah verifikasi. Verifikasi informasi adalah proses mengecek, memastikan, dan membuktikan kebenaran suatu informasi sebelum dan percayaan atau menyebarkannya. Tujuannya adalah memastikan informasi tersebut akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak termasuk hoax atau disinformasi. Tujuan verifikasi yaitu mencegah penyebaran informasi palsu atau dalam kurung hoax. Yang kedua, melindungi masyarakat dari penipuan, provokasi, dan manipulasi. Yang ketiga, membangun budaya literasi digital dan berpikir kritis. Keempat, menjamin bahwa informasi yang digunakan adalah benar dan relevan. Prinsip verifikasi informasi adalah yang pertama, akurasi, memastikan data sesuai fakta dan sebenarnya. Yang kedua, kredibilitas, informasi berasal dari sumber terpercaya. Ketiga, konteks, informasi tidak dilepas dari suatu sebenarnya. 4. Objektifah, bebas dari opini atau biasa berlebihan. Kelima, transportasi, jelas asal-usul, waktu, dan bukti pendukungnya. Baiklah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Terima itu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada Wulan, terima kasih atas pemateri kedua, yaitu di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Nah, kesimpulan dari materi saya yang disampaikan saya dan oleh